Selamat pagi adik-adik. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pimpinan, pertolongan, penjagaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, khususnya anak Filipus pada saat ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, mari Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak-Mu dapat mengerti dan dapat sebagai pelaku firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita tetap di dalam berdoa. Kak Herna mau nyanyi dulu. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pengampunan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, itu yang kita senangin, selalu tetap berdoa. Tema kita pada saat ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 23. Nah, karena panjang, Kak Herna harap adik-adik membacanya semua. Setelah dibuka nanti classroom ini ada di Daniel 6 ayat 1 sampai 23. Minggu yang lalu waktu kita ngejum, firman Tuhan mengatakan kepada kita, berdoa itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh menjadi pamer. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, di saat kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah kamarmu, berdoalah di sana. Bapa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus, akan mendengar doamu. Nah, Tuhan Yesus juga menuntut kita di saat kita berdoa. Jangan berdoa hanya dengan mulutmu saja, tetapi berdoalah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Allah dengan kata-katamu yang sederhana itu akan mendengar kamu dan mengerti dan mengetahui doa-doamu itu. Itu yang dituntut Tuhan kepada kita. Nah, dari pelajaran Daniel 6 ayat 1 sampai 23 itu memberitahukan kepada kita sikap Daniel yang berdoa. Daniel yang taat berdoa. Daniel yang tekun berdoa. Dapat kita pelajari dari Daniel. Daniel itu adalah orang yang rajin berdoa. Daniel itu adalah orang yang setia. Daniel itu adalah orang yang taat tepat waktu. Daniel itu adalah hormat menjalankan setiap doa-doanya. Dan dikatakan saat di Daniel ini, Daniel melakukan 3 kali 1 hari berdoa. Dia ada waktu berdoa. Di dalam 1 hari dia akan melakukan 3 kali 1 hari tanpa terkecuali. Dia akan bekerja, dia akan melakukan aktivitasnya, tetapi waktu doa yang sudah dia tentukan, dia harus lakukan. Oleh karena itu Tuhan memberkati dia menjadi seorang wakil raja. Seperti sekarang itu wakil presiden ya kalau di kita. Saat itu ada kerajaan Darius. Kerajaan Darius itu, Raja Darius itu mengangkat Daniel menjadi wakilnya. Tetapi di dalam kerajaan itu ada juga
anggota-anggotanya sebagai panglima-panglima raja, sebagai pesuruh-pesuruh raja di dalam kerajaan. Nah, di saat Raja Darius itu mengangkat Daniel sebagai wakilnya, pejabat-pejabat yang ada di istana itu merasa iri. Kok dia bisa ya menjadi wakil raja, kita aja masih pejabat-pejabat dari dulu, seperti ini dari dulu. Ternyata dia udah naik. Nah, pejabat-pejabat yang lain yang ada di istana itu iri terhadap dia. Dan mereka pun akan membuat satu rencana untuk mencelakai Daniel supaya dia dicelakai. Walaupun Daniel sudah wakil raja, dengan aktivitasnya yang sangat banyak sebagai wakil raja, Daniel tetap seperti dulu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, melakukannya 3 kali 1 hari. Nah, pejabat-pejabat itu melihat, bahkan dia meninggalkan pekerjaannya sebentar, dia melakukan doa. Meninggalkan pekerjaannya sebentar, dia melakukan doa. Dan itu semuanya bisa dilakukannya, walaupun dia membagi waktunya untuk berdoa. Melihat kegiatan Daniel yang selalu berdoa 3 kali 1 hari itu, pekerja-pekerja istana dan pejabat-pejabat istana itu pun melihat dan iri. Mereka akan membuat satu rencana. Yuk, kita buat satu rencana untuk mencelakai Daniel. Apa itu? Nah, mereka memberitahukan kelakuan Daniel kepada Raja Darius. Pada waktu itu mereka itu masih menyembah raja. Dan apa kata raja? Semua penduduk akan melakukan. Dan siapa yang menentang raja, siapa yang tidak melakukan peraturan yang diberikan raja, akan dihukum. Wah, pekerja-pekerja, pejabat-pejabat yang ada di dalam istana berencana, kalau kita kasih tahu nanti kepada raja dan kita beritahukan hukuman yang akan dilakukan, raja pasti mau. Mereka menghadap raja. Raja Darius, raja kami mau melaporkan. Di dalam istana ini, yaitu Daniel yang kamu angkat sebagai wakilmu itu, dia itu berdoa kepada Tuhannya. Dia itu selalu berdoa 3 kali 1 hari. Bahkan saat mau berdoa dia akan meninggalkan tugasnya. Terus kata raja, ya raja, kita akan membuat satu peraturan. Apa itu? Nah, begini raja, buat satu peraturan, siapa rakyat yang tidak menyembah raja dan tidak menuruti peraturan raja akan dihukum. Siapa yang tidak taat akan dihukum. Bila ada orang yang menyembah dewa atau Allah lain kecuali menyembah raja, akan dihukum. Wah, harus raja dong yang disembah. Kalau dari peraturan yang dijadikan oleh para pejabat-pejabat itu disahkan oleh raja, itu sah. Kalau peraturan yang sudah dibuat raja itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan dihukum. Bahkan hukumannya hukuman mati. Raja pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh para pejabat-pejabat istana. Wah,
Kalau begitu Daniel bisa dihukum. Betul, Daniel pada saat itu dihukum. Dan hukumannya tahu ya, dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak takut karena Daniel tahu dia itu tidak bersalah. Tidak bersalah dan dia tetap berdoa. Raja mengeluarkan peraturan. Tidak boleh menyembah Allah lain. Tidak boleh menyembah dewa lain. Harus menyembah raja. Raja mencapnya dengan cincinnya. Sah. Siapa yang melanggar harus dihukum. Saat ini hukumannya masuk ke dalam gua singa. Daniel pun mendengarkan itu. Tetapi Daniel tidak takut. Di saat berdoa, Daniel memberitahukannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam kondisi saya pada saat ini ada satu peraturan. Di saat orang tidak taat kepada raja akan dihukum mati. Tuhan Yesus, Raja Darius membuat peraturan dan Daniel pun berdoa, mengucapkan doanya, memberitahukannya melalui doa kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat dan Daniel percaya, aku pasti diselamatkan oleh Tuhan. Aku pasti dijaga oleh Tuhan. Karena dia sudah memberitahukannya kepada Tuhan. Nah, Daniel pun ditangkap karena tidak taat kepada peraturan yang diberikan raja. Saat Daniel berdoa, Tuhan, saya ditangkap dan saya akan dijatuhkan hukuman. Dia tidak takut waktu saat itu karena Daniel itu percaya kepada Tuhan. Bahwa Daniel itu sudah memberitahukannya semua yang akan dia alami kepada Tuhan. Daniel tetap setia dan selalu berbicara kepada Tuhan di dalam segala proses yang akan dilakukan oleh raja dan pejabat-pejabat itu. Sehingga Daniel pun dimasukkan ke dalam gua. Di dalam gua singa itu pun Daniel tidak dimakan oleh singa. Dia tetap berdoa di sana. Dia dijagai oleh malaikat Tuhan. Tuhan selalu ada bersama Daniel sehingga Daniel pun selamat. Pagi-pagi Raja Darius pun memanggil Daniel dan Daniel masih hidup. Daniel pun diangkat. Daniel hidup, berbicara, bergaul dengan mereka juga. Dan saat itu pun kesaksiannya, Raja Darius percaya kepada Tuhan. Mengatakan kepada Daniel, aku akan menyembah Tuhanmu yang hidup itu, kata Raja Darius. Nah, adik-adik, inilah yang akan kita contoh dari hidupnya Daniel. 1, dia hormat. 2, Daniel taat. 3, Daniel tekun tetap berdoa. Dan kakak-kakak dan adik-adik juga harus tetap setia berdoa, membuat waktu doa. Kita akan hormat saat berdoa. Bagaimana cara hormat kita berdoa, dan itu juga sebagai aktivitas kita nanti ya. Nah, kita akan diselamatkan. Tuhan tahu apa yang perlu buat kita. Tuhan akan memberikan itu semua bila kita meminta, berdoa dengan segenap hati di dalam nama
Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik akan melakukan aktivitas berdoa, sikap yang hormat dan taat. Mulai sekarang mempunyai waktu doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.